Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafa Fatir Ilham dari kelas 10 RPLD. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus perpustakaan sederhana ya. Di sini inti dari pemrogramannya adalah mengelola perpustakaan ini ya, perpustakaan sederhananya. Oke, yang pertama ini ada dua inti utamanya ya, yaitu ada classbook sama class library. Cara kerja pemrogramannya adalah pas programnya dijalankan, user bakal lihat menu pilihan yang bisa dipilih dengan masukin angka. Ada beberapa fitur yang bisa dipakai. Nih, di sini ada kan 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang satu itu untuk tambah buku, yang kedua untuk hapus buku, yang ketiga untuk tampilkan buku, yang keempat untuk cetak struk, dan yang kelima untuk keluar. Nah, di sini ada tambah buku yaitu add book ya. Di sini, nah ini nih. Pemrograman ini bakal minta judul, penulis, dan tahun terbit. Seperti ini nih. Nih, kita add book itu di sini kita pakai bahasa Indonesia yaitu tambah buku. Kita ketik 1 dan di sini bakal diminta untuk memasukkan judul buku. Contohnya dan yang selanjutnya kita masukkan penulisnya. Misalkan nama penulisnya itu adalah Rudy. Dan tahun terbitnya misalkan itu 2009 ya. Nah, sini sudah ditambahkan seperti ini. Ntar kita keluar dulu, kita jelasin yang lain dulu guys. Nah, tadi setelah dimasukin data yang tadi saya sudah ketik, data itu langsung disimpan ke dalam buku, ke dalam daftar buku ya, yaitu pakai vektor. Oke, untuk selanjutnya ada hapus buku nih, atau remove book ya. Untuk cara kerjanya itu seperti ini. Nah, kita buat lagi ya, berbeda. Misalkan judulnya penulisnya misalkan namanya samain, tahun terbitnya itu misalkan 1000. Nah, kita di sini tampilkan bukunya. Nah, udah ada seperti ini. Oke, kita keluar dulu. Nggak keluar, kita hapus maksudnya. Nah, kalau hapus kita tinggal ketik 2 ya. Nah, kita masukkan judul yang bakal dihapus. Judulnya itu adalah yang ini, Thomas the Train. Nah, di sini sudah terhapus. Jadi ketika kita tampilkan itu tidak ada. Tuh, nggak ada guys. Dia malah meminta untuk mengetik lagi daftar buku yang ada di perpustakaan. Oke. Selanjutnya itu ada lihat daftar buku yang sesuai yang tadi ya. Yang tampilkan buku itu display book di sini. Yang keempat itu ada cetak struk ya. Nah, di sini ada cetak struknya nih, kayak struk transaksinya nih. Tuh, dari judul, penulis, tahun terbit, dan total buku pinjaman ya. Kita cobain. Misalnya kita tambah buku lagi dengan judul
dengan judul Roman the Shooter dan penulis James, dan tahun terbitnya itu misalkan 2017. Nah, di sini kita tampilkan dulu. Di sini kita cetak struknya ya, guys. Nah, di sini ada struk transaksinya, yaitu tanggal 7 bulan 3 2025. Waktunya di sini sama ya, sama yang di sini. Tadi daftar buku di sini ada tuh. Sesuai yang tadi saya tulis ya, saya masukkan dalam tambah buku. Di sini total buku dipinjamnya 1. Dan di sini juga kita akan mencoba apakah bisa 2. Kita tambah lagi 1. Masukkan judul buku, misalkan apa ya, tuh gak apa-apa guys. Penulisnya itu kita beri nama ini aja. Tahun terbitnya misalkan di tahun 1999. Di sini kita tampilkan bukunya lagi. Nah, ada 2 kan? Di sini ada 2 karena yang tadi yang Roman the Shooter itu belum dihapus sama kita, guys. Di sini tuh belum ada kita hapus, jadi masih ada. Nah, kalau misalkan kita cetak struknya berarti total buku dipinjamnya itu 2. Nih. Cetak struk itu kita ketik 4. Nah, total buku dipinjam, daftar buku ada 2. Nah, seperti itu guys, kurang lebih. Oke. Dan untuk ini nih opsi yang kelima itu tuh untuk keluar dari programnya guys. Jadi kalau misalkan kalian pilih ketik kayak tadi 5 itu bakal berhenti programnya ya, otomatis berhenti itu. Untuk pemrograman ini itu pakai loop dual ya. Jadi menu bakal terus muncul sampai user memilih keluar kayak yang tadi saya ketik. Yang saya ketik 5 itu untuk memberhentikan, lalu saya press enter untuk keluar. Nah, ini nih dual loop dual guys. Jadi untuk mengecek input usernya tuh menggunakan switch case. Nah, di sini kan ada switch sama case nih, switch case ya. Oke, untuk kalau inputnya gak valid, nanti bakal muncul pesan error. Nih, kita cobain ya. Nah, tuh. Gak valid. Aduh, malah kepencet. Pokoknya tadi udah ngeliat lah. Nih, sekali lagi aja. Kalau kita di sini kita ketiknya 6, itu bakal pilihan tidak valid, silakan coba lagi karena kita di sini tidak ada opsi yang ke-6 guys, cuman sampai 5. Tuh, di sini aja sampai 5. Oke, jadi kesimpulan dari program ini adalah program ini cukup simpel tapi udah bisa dipakai buat mengelola data buku. Bisa ditambahkan fitur lain kalau mau lebih bagus lagi ya. Kalau mau misalkan lebih bagus lagi, misalnya pencarian buku berdasarkan penulis atau penyimpanan ke file, biar datanya nggak hilang pas program dimatikan. Oke, sekian dari saya. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.